A. Kompetensi inti. KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jalankan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam tanah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yaitu menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Indikator yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan olehnya. 2 yaitu berperilaku hidup sehat dengan mengonsumsi hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 3 yaitu selalu berusaha mengonsumsi hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar ibadah diterima oleh Allah. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Indikator yaitu memiliki kepedulian untuk membantu sesama, berlaku kasih dan sayang terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Indikator yaitu mendeskripsikan pengertian penyembelihan hewan dengan benar, menjelaskan syarat-syarat penyembelihan hewan dengan benar, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan dengan benar, menjelaskan cara penyembelihan hewan secara mekanik dengan benar, menjelaskan cara penyembelihan hewan liar dengan benar, mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan dengan benar. Kompetensi dasar yang keempat yaitu memperagrakan tata cara penyembelihan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Ningrum dari kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 modul tentang ketentuan penyembelihan hewan. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada materi kali ini adalah pengertian penyembelihan hewan, syarat-syarat penyembelihan hewan, dan juga tata cara penyembelihan hewan. Nah, sebelum bagian pemaparan materi, saya mencantumkan 4 gambar pada bagian amati dan renungkan. Yang pertama adalah gambar penyembelihan hewan ayam, yang kedua adalah penyembelihan hewan di depan hewan lain. Nah, tujuan dari saya menyandingkan 2 gambar tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa sedikit perbedaan saja sudah menimbulkan dampak yang berbeda pula. Nah, pada gambar yang ketiga saya mencantumkan perburuan hewan menggunakan pistol, dan pada gambar keempat saya mencantumkan gambar perburuan hewan menggunakan alat panah. Nah, tujuan dari kedua gambar tersebut adalah untuk menarik atensi para peserta didik dan juga memancing rasa keingintahuan mereka terhadap materi ini gitu, bahwa ini materi penyembelihan, lalu kenapa ada perburuan gitu, apakah hewan yang diburu juga perlu disembelih, lalu bagaimana dengan hewan yang mati terkena alat buru kita gitu, seperti itu. Nah, dari keempat gambar ini selesai sudah tercapainya salah satu tujuan, yakni memberikan pemahaman terkait pentingnya materi ketentuan penyembelihan hewan ini. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyembelihan hewan. Nah, yang pertama adalah pengertian. Nah, secara bahasa, penyembelihan itu atau azab ya. Azabu itu berasal dari kata at-tabayyun yang artinya adalah bau yang sedap gitu. Ada beberapa ulama yang mengartikan
sebagai bau yang harum. Nah, namun secara istilah penyembelihan bisa diartikan sebagai pemotongan saluran napas dan juga jalur makanan dari seekor hewan menurut aturan syariat. Nah, adapun ketentuan dari penyembelihan hewan ini terdiri dari 3 syarat. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Nah, orang yang menyembelih itu dia harus dari golongan Islam atau ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Yang kedua adalah berniat menyembelih. Jadi orang yang menyembelih harus menyengaja untuk menyembelih hewan tersebut. Yang ketiga adalah balik dan juga berakal. Dan yang terakhir adalah membaca basmalah atau mengucapkan asma Allah. Lalu yang kedua adalah syarat hewan yang disembelih. Yang pertama, hewannya harus hewan yang masih hidup. Jadi tidak berlaku ya hewan yang sudah mati atau bangkai hewan. Menyembelih bangkai tidak akan membuat hewan tersebut lantas halal dimakan. Lalu yang kedua adalah termasuk hewan yang halal. Nah, jadi anjing dan juga babi itu tidak termasuk ke dalam kategori hewan yang halal. Jadi penyembelihan sekalipun dengan syariat Islam tidak akan mengubah hakikat bahwa hewan tersebut diharamkan. Lalu bagaimana dengan hewan-hewan yang di laut seperti udang dan juga ikan-ikan kecil, lalu serangga, apakah harus disembelih? Jawabannya adalah tidak, karena Allah itu maha baik ya. Allah mengetahui mana yang menyulitkan bagi manusia dan mana yang tidak. Jadi ada suatu hadis yang menyatakan bahwa semua hewan-hewan di laut itu halal, jadi tidak perlu disembelih, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, yang pertama syaratnya adalah tajam dan dapat digunakan untuk menyembelih. Emang ada alat yang tajam tapi tidak bisa digunakan untuk menyembelih? Ada. Yang contoh sederhananya adalah jarum. Jarum itu alat yang tajam, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menyembelih. Jadi syaratnya adalah tajam dan juga dapat digunakan untuk menyembelih. Yang kedua adalah tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Karena tulang, kuku, ataupun gigi itu merupakan bagian dari tubuh hewan itu sendiri. Jadi itu tidak termasuk kategori alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, adapun tata cara penyembelihan sendiri terbagi menjadi 2, yakni secara tradisional dan juga secara mekanik. Nah, kalau secara tradisional itu seperti kita yang menyembelih, biasanya kita membuat lubang penampungan darah, lalu kita membaringkan hewannya, lalu kita menyayat lehernya hingga terputus 4 jalur, yakni saluran pernafasan, saluran makanan, dan juga 2 urat leher di sekitar tenggorokan. Nah, lalu secara mekanik adalah biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan seperti RPH, yakni rumah penyembelihan hewan. Nah, biasanya menggunakan alat-alat mesin. Nah, lalu bagaimana dengan proses penyembelihannya? Lalu siapa yang membaca basmalah gitu? Yakni operatornya gitu. Ketika ada mesin yang beroperasi, tentu ada pengendalinya. Nah, pengendalinya inilah yang berniat dan juga membaca basmalah ketika menyembelih hewan tersebut. Nah, adapun sunnah-sunnah dari penyembelihan hewan, yang pertama adalah mengasah atau menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Yang ketiga adalah membaringkan hewan. Yang keempat adalah tidak menampakkan alat atau adegan penyembelihan kepada hewan yang akan disembelih ataupun hewan yang lainnya. Lalu adapun makruh-makruh dari penyembelihan, yang pertama adalah menyembelih hewan hingga terputus lehernya gitu. Karena mungkin takut enggak sah atau bagaimana, akhirnya diputuskan untuk memutuskan lehernya. Itu
itu makruh ya, tapi masih boleh. Lalu yang kedua adalah alatnya berkarat atau kurang tajam. Dan yang ketiga adalah menyembelih dari belakang leher. Seperti ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal latihan dari bab kedua, yaitu mengenai tata cara penyembelihan hewan. Nah, dalam latihan ini kami memberikan 4 macam latihan, yaitu yang pertama pilihan ganda, yang kedua uraian, yang ketiga penjelasan, dan yang keempat yaitu soal atau latihan kelompok. Nah, untuk yang pertama yaitu pilihan ganda, di mana dalam latihan ini kami memberikan 5 soal. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai unsur-unsur akan dilakukannya penyembelihan hewan. Untuk yang kedua mengenai alat apa saja yang boleh digunakan dalam menyembelih hewan. Untuk nomor 3 sendiri yaitu mengenai ketentuan penyembelih. Yang keempat yaitu ketentuan hewan yang disembelih. Untuk nomor 5 sendiri yaitu mengenai penyembelihan hewan menggunakan mesin. Dan untuk soal latihan yang kedua yaitu yang uraian, kita memberikan 5 latihan soal. Untuk nomor 1 kami memberikan yaitu pengertian dari penyembelihan. Untuk nomor 2 yaitu mengenai syarat dan ketentuan orang yang menyembelih. Nomor 3 mengenai syarat dan ketentuan hewan yang akan disembelih. Untuk nomor 4 yaitu mengenai alat apa saja yang boleh digunakan dalam proses penyembelihan. Dan untuk yang nomor 5 sendiri yakni mengenai proses penyembelihan yang baik dan benar menurut syariat Islam. Nah, untuk soal bagian yang ketiga yaitu mengenai penjelasan. Yang nomor 1 yaitu mengenai proses penyembelihan menggunakan alat tajam. Yang kedua yaitu proses penyembelihan secara tradisional. Untuk nomor 3 yaitu hikmah dari proses penyembelihan. Dan untuk soal yang keempat atau kriteria yang keempat yaitu tugas kelompok. Di sini ada 2 tugas, yaitu yang pertama untuk memberikan suatu pengalaman mengenai penyembelihan hewan, di mana di dalam tugas kelompok ini kami mengajak siswa untuk memilih 3 anggota, di mana mereka harus menceritakan mengenai pengalaman ketika menyembelih hewan kurban. Dan untuk yang kedua yaitu kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi mengenai penyembelihan dengan syariat Islam. Baik, kurang lebihnya itu mengenai soal latihan dari bab kedua mengenai penyembelihan hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.